gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horst Mantua Purba. Ya, Dr. Horst Mantua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horst Mantua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmatnya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Tahun ditandai dengan musim semi, makanya Imlek disebut juga sebagai Spring Festival atau Festival Musim Semi. Dalam legenda, ada satu monster yang bernama Nian. Kata Nian di sini juga bisa berarti tahun dalam Mandarin, yang dimana monster ini tinggal di dasar laut dan akan keluar ke permukaan pada akhir tahun untuk memangsa hewan-hewan ternak dan manusia. Nian di sini adalah monster bertanduk yang bentuknya seperti percampuran antara kirin dan naga. Boleh dikatakan, Nian itu adalah kimera. Setiap akhir tahun, monster ini selalu keluar untuk mendebar teror. Rumah dirusak, hewan ternak dimakan, bahkan manusia juga dimangsa. Karena penduduk kampung sudah tahu mengenai kebiasaan dari monster ini, pada waktu akhir tahun biasanya mereka pindah ke daerah lereng pegunungan untuk menghindari malapetaka dan teror dari Nian. Pada suatu saat, ada seorang pengemis tua yang datang dan memohon ke penduduk setempat untuk menumpang tidur dalam rumah, karena di luar masih ada salju. Tentu saja waktu musim semi masih ada salju, jadi ceritanya si pengemis ini mau berteduh. Tapi tidak ada seorang pun yang mempedulikan dia karena orang-orang sibuk pindah ke areal pegunungan untuk menghindari monster Nian. Hanya satu nenek yang menerimanya untuk masuk ke rumah karena nenek ini dah nggak kuat untuk pindah ke gunung. Mengetahui hal ini, si pengemis berjanji untuk mengusir monster Nian bila datang. Dia pun mendekorasi pintu rumah nenek ini dengan kertas warna merah. Pada tengah malam, Nian pun keluar dari dasar laut dan datang ke kampung untuk menebar teror. Tapi waktu dia melihat pintu rumah nenek yang berwarna merah itu, si monster langsung berhenti. Dia mulai marah karena terasa terancam akan warna merah. Kayak banteng ya, tapi banteng bukan marah karena warna merah sih. Setelah itu ada suara ledakan dari hasil bakaran bambu yang mengakibatkan si Nian ini jadi makin takut. Ketika dia melihat si pengemis yang di depan rumah nenek tadi dengan pakaian merah dan pura-pura ketawa padanya, Nian langsung lari ketakutan. Besoknya penduduk kampung kembali dari daerah lereng pegunungan dan merasa terkejut kalau rumah mereka masih utuh. Setelah saat itu mereka sadar kalau Nian takut pada warna merah dan suara ledakan atau suara bising. Karena itulah setiap malam sebelum Imlek, orang etnis China mendekorasi rumah mereka dengan warna merah, mercon atau petasan dimainkan, gendang ditabuh dan simbal dibunyikan. Lalu mereka mengenakan pakaian warna merah untuk merayakan kebebasan mereka dari monster Nian. Oke, itulah legenda mengenai tahun baru Imlek. Tapi masih ada tambahan guys. Yang pertama itu mengenai angpau atau hungbao atau amplop merah. Kalau Imlek kan ada bagi-bagi amplop merah nih. Orang tua ngasih amplop merah untuk anak yang belum nikah. Nah, asal muasal angpau ini juga lahir dari rasa ketakutan. Angpau disebut juga ya sui qian. Ya sui qian. Maaf, aku nggak tahu cara bacanya. Pokoknya gitu. Yang artinya uang penolak setan Sui. Menurut legendanya, selain monster Nian yang kita bahas tadi, ada juga setan yang bernama Sui
yang selalu meneror atau menakuti anak-anak sewaktu mereka tidur. Kabarnya, kalau anak-anak lagi tidur dan setan Sui ini menyentuh kepala mereka, anak-anak akan menjadi ketakutan, nangis, dan akhirnya demam sampai-sampai bisa terganggu mentalnya. Untuk menjaga anak-anak dari setan Sui ini, orang tua biasanya menyalakan lilin dan begadang alias nggak tidur semalaman. Pada malam sebelum tahun baru, ada pejabat negara yang memberikan 8 uang koin pada anaknya untuk bermain agar tidak tidur untuk menghindari teror dari si setan Sui. Si anak memasukkan koin-koin ini ke dalam amplop merah, membuka amplopnya, ditutup lagi, sampai berulang-ulang tapi akhirnya tertidur juga. Sewaktu anak ini tertidur, ternyata amplop yang berisi koin tadi diletakkan di bawah bantal. Pada saat setan Sui datang dan ingin menyentuh kepala si anak, ke-8 koin itu pun bersinar dan 8 dewa tiba-tiba muncul mengusir si setan tadi. Sejak saat itu, ngasih angpau untuk anak-anak akan menjaga mereka dan membawa keberuntungan. By the way, 8 dewa dalam mitos China disebut juga Pasien atau Eight Immortals. Kalau ada kesempatan atau kalau ada yang minat, ntar baru dibahas legendanya. Yang kedua adalah syair-syair yang ditempel di kusen pintu. Asal-muasal tempelan syair ini berasal dari sekitar 1000 tahun yang lalu, di mana jimat tuh dipahat pada kayu pohon persik dan ditempel di depan pintu. Menurut legendanya, ada pohon persik yang besar sekali yang terbentang sepanjang 1500 km di atas gunung di alam setan. Jadi dimensinya beda sama dimensi manusia ya. Yang ini di dimensi alam gaib. Nah, ada 2 dewa penjaga gerbang di alam setan ini yang dimana mereka akan menangkap setan-setan yang nakal karena mengganggu manusia untuk diberi makan kepada harimau gaib di sana. Jadi setan-setan di sana sangat takut pada 2 dewa penjaga ini. Makanya dipercaya kalau 2 nama penjaga ini dipahat pada kayu persik dan ditempel di depan pintu, setan-setan gak bakalan berani mengganggu. Pada zaman dinasti Song, orang-orang tuh jadi menuliskan syair-syair untuk menggantikan nama 2 dewa penjaga tadi dan kayu persik diganti jadi kertas merah. Sejak saat itu, hanya syair-syair puisi yang dituliskan dan ditempelkan di kusen pintu. Tapi masih ada kok yang nempelin gambar 2 dewa penjaga gerbang itu sampai sekarang. Yang ketiga tuh tempelan kaligrafi hoki di depan pintu. Ada satu kaligrafi yang sangat populer ditempel pada saat Imlek. Arti kaligrafinya adalah hoki. Tapi ditempel terbalik dan ternyata ada legendanya. Pada dinasti Ming, seorang kaisar memberikan titah agar setiap rumah didekorasi dengan kaligrafi hoki. Pada tahun baru, dia mengirim prajurit untuk ngecek setiap rumah untuk memastikan warganya mengikuti perintahnya. Tapi, ada satu rumah yang kaligrafinya ditempel terbalik. Sang kaisar memberikan perintah untuk satu keluarga itu dihukum mati semua, tapi akhirnya dihentikan oleh permaisuri yang menjelaskan bahwa kaligrafi hoki yang terbalik memiliki arti tiba. Jadi keseluruhan artinya adalah hoki telah tiba. Penjelasan dari sang permaisuri masuk akal bagi kaisar dan hal ini menyelamatkan semua nyawa dari keluarga tadi. Sejak saat itu, untuk mengenang kebaikan hati dari sang permaisuri, makanya kaligrafi hoki ditempel terbalik. Nah, itulah cerita mengenai mitos dan sejarah tradisi Imlek. Memang masih ada yang lainnya yang belum kita bahas, tapi yang sudah kita bahas tadi yang menurut saya paling menarik. Jangan lupa subscribe untuk video-video mengenai mitologi yang pastinya masih banyak yang akan saya post ke depannya. Saya Hendra dari Behind the Story mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!